Aduh, nanti sebelum kamu mulai cerita nih ya, saya mau mengingatkan lagi kepada sahabat sabda semua di rumah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada apapun yang ingin merespon dari perbincangan kami berdua tentang Alkitab GPT, langsung aja nulis di live chat. Nanti kalau ada pertanyaan akan kami usahakan menjawab ya sebisa kami. Kalau misalnya ada tanggapan, respon atau bahkan masukan untuk pengembangan Alkitab GPT ini sangat-sangat diharapkan karena tentu saja ya produk ini masih akan terus kami kembangkan. Begitu ya? Benar begitu aja? Benar Pasti. sekali. Nah, dari tadi kita nyebut tentang Alkitab GPT. Nah, saya mau minta nih mungkin di rumah apa nih dari tadi ngomong Alkitab GPT, tapi nggak ngerti apa sih itu Alkitab GPT. Mungkin Aldo mau jelasin dulu apa sih itu Alkitab GPT. Ya, Alkitab GPT itu merupakan suatu alat bantu sebenarnya. Alat bantu, asisten, teman untuk belajar Alkitab dengan teknologi AI pastinya. Dari Alkitab GPT kita bisa melakukan studi Alkitab lebih lanjut, bisa melakukan kayak studi kata, studi bahasa, bahkan dengan data-data Alkitab pastinya. Oke, jadi dengan AI ya, iya. ada kata kuncinya, ada teknologi terbaru AI, artificial intelligence, dan saat ini sudah banyak dipakai gitu ya. Mungkin rekan-rekan atau sahabat-sahabat di rumah udah biasa pakai untuk apa? Bikin gambar atau bikin puisi atau untuk bikin, bahkan ada yang bikin outline khotbah juga pakai AI. Nah, dengan Alkitab GPT ini kita bisa lakukan membuat khotbah, bisa melakukan banyak hal sih di sini. Kita bisa melakukan studi Alkitab yang lebih lanjut pasti. Oke, untuk studi Alkitab intinya kita lakukan untuk studi Alkitab dan nanti kita bisa lakukan banyak hal. Tapi kita nggak akan jelaskan itu di awal dulu ya. Nanti akan dijabarkan lagi oleh Aldo apa saja isinya dan bagaimana cara pakainya. Nah, tapi yang membuat mungkin rekan-rekan di rumah bertanya, Sabda itu kan sebenarnya udah punya banyak banget alat bantu digital untuk kita belajar Alkitab ya. Mulai bahkan dari segala macam platform, dari situs, dari software, bahkan gitu ya, aplikasi mobile dan sebagainya. Kenapa timbul ya, atau kenapa muncul lagi nih satu yang baru ini Alkitab GPT? Apa sih latar belakangnya nih, Aldo? Ya, ini merupakan salah satu produk baru. Tapi bukan hal yang baru bagi yang dikerjakan oleh Sabda, Mbak F. Produk baru, tapi bukan hal yang baru. Itu gimana tuh maksudnya? Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, sudah hampir 30 tahun kita melakukan Sabda itu melakukan Alkitab dan studi Alkitab. Jadi dengan teknologi sebagai kendaraannya. Jadi kita akan selalu berinovasi baru tentang teknologi-teknologi yang terbaru, termutakhir, harus diupayakan untuk bisa melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Oke, ya tadi yang sempat Aldo sebutkan ini ya, ada visi Sabda itu yang pasti teknologi untuk kemuliaan Tuhan, atau biasa kita sebut dengan IT for God. Lalu tadi Aldo sempat menyebutkan ada Alkitab dan studi Alkitab. Alkitab dan studi Alkitab, lalu dengan teknologi sebagai kendaraannya ya untuk pelayanan atau untuk kepentingan tubuh Kristus ya, atau kekristenan Indonesia. 3 itu adalah inti ya, core dari pelayanan Lembaga Sabda, dan ini sudah Sabda kerjakan, sudah Sabda perjuangkan, dan sudah Tuhan berikan visi sejak 30 tahun yang lalu gitu ya. Dan memang Sabda memulai dengan awalnya dulu 30 tahun yang lalu mendigitalkan mendigitalkan teks-teks Alkitab, pasti bekerja sama dengan banyak mitra. Baru beberapa tahun setelah itu, mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun muncul ya semua alat-alat studi Alkitab secara digital. Ada apa itu? Ada software, ada situs, ada apps juga. Sekarang sudah ada teknologi yang terbaru, itu AI. Alkitab GPT ini. Jadi latar belakangnya adalah kerinduan kita untuk selalu mengejar teknologi yang terbaru, teknologi yang termutakhir ini ya, untuk dipakai. Untuk apa? Studi Alkitab untuk memajukan kepentingan firman Tuhan. Jadi ingat nih Aldo ya, dulu waktu ketika mesin cetak pertama kali ditemukan, itu kan teknologi keren banget tuh zaman dulu ya, paling baru gitu ya, termutakhir. Itu yang dicetak pertama kali apa? Alkitab dong. Nah, jadi sekarang ada teknologi AI, harusnya pertama kali kita kejar, usahakan untuk Alkitab. Makanya sekarang ada Alkitab GPT. Puji Tuhan. Jadi ini latar belakangnya ya, sahabat Sabda di rumah ya. Kenapa kami sangat rindu supaya teknologi yang terbaru ini juga bisa dipakai di genggaman kita atau di device kita, macam-macam semua ya, pakai AI. Tapi kita ingat, kita harus pakai itu untuk apa? Belajar firman Tuhan. Gimana nih prosesnya nih, Dok? Ya, susah nggak nih bikin produk Alkitab GPT ini? Ada tantangannya nggak nih?
Tantangan pasti ada. Prosesnya itu dulu kayak gini sih. Pertama kita mendengar dari OpenAI, mereka mengeluarkan kayak produk gitu. Kita bisa melakukan custom GPT dari OpenAI. Maksudnya apa tuh custom GPT? Custom GPT berarti kita bisa mengcustom OpenAI, ChatGPT, tapi custom dengan dataset kita. Nah, kita mendengar OpenAI membuka itu untuk secara umum. Nah, oleh karena itu kita kejar-kejaran. Ini kita harus lakukan untuk Alkitab. Tuh. Terus kita mempelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan AI. Kita memikirkan gimana AI ini bisa mempelajari data-data yang kita berikan itu. Nah, jadi di tantangannya sendiri ya, gimana kita bisa memikirkan apa yang AI pikirkan. Tuh, jadi kita membuatkan prompt, kita mempelajari. Prompt, sebentar, prompt itu apa nih? Ya, prompt itu salah satu cara gimana kita bisa berkomunikasi dengan AI itu tadi. Jadi kita memikirkan ini dataset, ini data Alkitab, teks Alkitab. Kamu harus bacanya seperti ini kayak gini. Nah, itu yang agak tricky itu, agak susah. Itu merupakan satu tantangan. Tapi puji Tuhannya saat ini sudah bisa dinikmatin banyak orang itu untuk ChatGPT sendiri. ChatGPT sendiri sudah bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Jadi itu tadi seru tuh dari kejar-kejaran gitu ya. Dapat informasi, kita bisa bikin custom GPT ya, langsung kita bikin dengan dataset yang ada gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya juga seperti itu gitu ya? Ya, cara kerjanya seperti kita gunain AI pada umumnya. Kayak kita gunain ChatGPT, cuma bedanya kita harus login dulu kepada ChatGPT-nya. Kita bisa langsung demo aja, Mbak. Boleh. Iya, bisa nanti ada simsalabim di layar kita untuk demonya. Nah, biar semua bisa lihat gitu ya, caranya gimana gitu ya. Nah, kalau nanti mau sembari demo ada yang mau nanya-nanya silahkan. Ini kayaknya familiar banget ya tampilan seperti ini nih ya. Iya. Familiar sekali ya tiap hari. Kita mau nanya apapun masuk layar seperti ini. Tapi ini udah ada tulisannya nih, Alkitab GPT. Nah, ini tampilan awal dari Alkitab GPT. Tuh. Coba kita tanyakan langsung. Ada linknya ya untuk masuk ke sini ya? Ada. Silahkan nanti di live chat ya, teman-teman bisa langsung ikutan masuk juga. Tuh. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan. Apa arti Yohanes 3:16? Nanti ChatGPT, Alkitab GPT ini akan memberikan hasil dari generate-nya itu. Jadi dia akan membacakan dataset yang dia punya gitu. Nah, bagusnya dari Alkitab GPT ini, dia tidak hanya menggunakan versi AYT, Mbak F. AYT itu Alkitab yang terbuka. Ini dari Yayasan Bagas Sabda ya. Berarti ada versi Alkitab lainnya. Ini mantap nih. Banyak, kita bisa melakukan studi lebih lanjut dari sini. Kita juga bisa membandingkan dua versi. Coba gimana nih? Bandingkan dengan versi asli. Asli itu berarti bahasa Yunani ya? Iya. Karena ini dari Perjanjian Baru ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Dia akan membaca dulu data yang dia miliki. Nah, nanti akan dia korelasikan dengan bahasa yang sudah ada. Nah, nanti teman-teman bisa langsung coba itu seperti kita chattingan dengan teman kita sendiri, pada asisten kita sendiri. Kalau kita mau apa tentang Alkitab, dia akan menjawab. Error tuh. Nanti akan dibenerin. Gitu, dibenerin ya. Ya. Jadi misalnya kayak aku mau nanya ke Aldo, apa sih bahasa aslinya Yohanes 3:16 gitu ya. Lalu nanti Aldo akan ini chat misalnya, lalu Aldo akan cari-cari jawabannya, terus nanti Aldo kirim lagi chat ke aku gitu ya. Gitu ya. Betul. Nah, ini kalau ada error kayak gini berarti ada tantangan untuk kamu kembangkan dan selesaikan. Aduh. Iya, baik-baik ya. Nah itu tadi cara kerjanya. Tapi itu kalau misalnya kita nanya kan sekarang banyak yang bilang tuh ya kalau jawaban-jawaban dari GPT atau AI itu tuh masih masih apakah itu bisa setia dengan Alkitab ataukah banyak hal-hal yang perlu kita waspadai nih dengan Alkitab GPT kalau kita tanya macam-macam di situ tentang studi Alkitab. Nah, karena ini menggunakan dataset Alkitab langsung, jadi dia dipastikan jawabannya Alkitabiah. Pasti Alkitabiah. Berapa persen nih?
Aku bisa jamin 100%. Oh, 100%. Ya, karena dia kan melihat teks dataset Alkitab dulu. Itu enggak cuma satu teks, dataset tapi Alkitab yang dimasukkan ke Alkitab GPT ini ya. Itu tidak hanya satu set dataset, tapi ada 8 dataset. Sekarang ada 8. Oke. Apa aja tuh? Itu ada untuk Indonesia ya, bahasa Indonesia itu ada AYT, Alkitab yang terbuka. Terjemahan baru dari LAI, TB dari LAI, TL dari LAI. Tuh. Untuk bahasa Inggris ada King James Version dan Net Bible. Nah, dan bukan hanya itu, tapi juga ada bahasa asli Yunani dan Ibrani. Tapi jangan khawatir juga, ada bahasa sukunya Mbak. Wah. Tuh. Ada bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa. Untuk saat ini masih baru bahasa Jawa. Bahasa Toraja dong. Ya. Oke, nah ini udah keluar nih ya. Tadi bahasa aslinya nih dari tulisan Yunaninya ya. Dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, wah keren nih, canggih nih ya. Jadi bisa kita gunakan ya untuk kita lakukan studi Alkitab bahkan dalam berbagai versi. Tadi sudah ada, bahkan sudah disebutkan oleh Aldo ya, ada berbagai macam versi di dalamnya, dan itu nanti akan nambah lagi apa enggak nih? Kita akan menambah terus melakukan inovasi baru ketika ada update dari ChatGPT atau update dari OpenAI, kita akan melakukan update juga di Alkitab GPT kita. Oh, jadi saat ini emang datasetnya belum bisa masuk lagi dari 8. Oke. Wah, nanti kedepannya jika sudah ada updatean bisa lebih, nanti kita akan update lebih. Oke. Jadi kalau kita misalnya aku mau nanya nih ya, apa tafsiran dari Yohanes 3 ayat 16? Dia juga bisa kasih jawabannya? Bisa. Oh. Coba aja langsung. Tapi berdasarkan teks Alkitab, bukan berdasarkan data misalnya dari Matthew Henry gitu, enggak ya? Bukan. Jadi dia akan melihat dataset Alkitab Yohanes 3:16, dia akan menafsirkan dari bahasa AI sendiri. Dari teks Alkitab yang sudah ada itu tadi. Ya. Tolong tafsiran Yohanes 3 ayat 16. Ini promnya kayak gini udah bener belum sih sebenarnya? Nah, kalau mau pelajari prom, kita sudah pernah buat seminarnya kan Mbak? Gitu yang ya? fokus itu. Tuh. Oke, itu masuk di bagaimana AI sih, dan workshop juga ya. Iya, workshop juga sudah pernah kita lakukan. Bisa dilihat di AI for God, di ai.sabda.org. Nah, ini. Iya bener nih, keluar nih ya tafsiran dari Yohanes 3 ayat 16 tentang tentang kasih Allah yang luas, pemberian yang besar. Oh iya bener ya. Di sini memang mengambil dari teks ya tentang kata dunia, kasih Allah yang tidak terbatas, lalu mengaruniakan anak yang tunggal. Benar-benar mengulik dari teks-teks yang ada ya betul. Di Alkitab yang terbuka Yohanes 3 ayat 16 tersebut. Wah, oke. Terima kasih banyak nih informasinya Aldo, dan kiranya juga bisa ini ya. Teman-teman di rumah, Sahabat Sabda udah ikutan coba belum? Nah, ini yang nanya kali ini. Saya nggak bisa buka nih tadi linknya yang dikasih karena ternyata harus berbayar nih gitu. Iya, untuk saat ini Alkitab GPT masih menggunakan akun GPT Plus. Jadi harus membayar akunnya di OpenAI dulu, baru bisa menggunakan Alkitab GPT. Tapi Alkitab GPT-nya sendiri gratis kan? Iya, Alkitab GPT-nya gratis. Jadi yang harus kita bayar adalah menjadi punya akun, punya akun dalam GPT Plus untuk bisa mengakses GPT-4, gitu ya, sehingga bisa mendapatkan Alkitab GPT di GPT Store-nya. Oke. Tapi gratis ya Alkitab GPT-nya. Alkitab GPT 100% gratis. Tapi kalau misalnya kayak saya nih ya, udah pasti nih, kayaknya belum bakalan nih mau daftar akun di GPT-4 bayar lagi gitu ya. Ada nggak cara lain untuk aku bisa akses Alkitab GPT tanpa bayar, ada nggak sih? Untuk saat ini ada sebenarnya. Maunya gratis. Kita sudah membuat juga Alkitab GPT secara free. Itu dari Flow GPT. Flow GPT. Di Flow GPT kita bisa melakukan studi Alkitab lebih lanjut juga. Semua fiturnya hampir sama, tapi ada tapinya. Iya, masih ada tapinya. Dicatat ya. Di situ masih belum ada dataset lebih lengkap. Datasetnya tadi di Alkitab GPT ada 8. Nah, kalau di Flow GPT hanya ada 1. Oh, cuma 1. Iya. Dari Alkitab yang terbuka saja. Iya, dari AYT saja. Jadi kalau kita misalnya mau nanya tentang tolong bandingkan dengan bahasa aslinya, belum bisa ya? Belum bisa. Jadi baru bisa mendapatkan berdasarkan dari teks Alkitab yang terbuka. Tapi so far kalau menurut aku udah cukup sih, oke. Karena nanti tambahannya bisa kita cari lagi di alkitab.sabda.org ya, kita combine.
tapi ini ya, oke. Nah, tadi yang ditampilkan tadi di sini kan di Alkitab GPT ini kan dari tadi cuma teks nih. Apakah memang hasilnya cuma teks? Karena sekarang anak-anak muda sukanya tuh cari AI juga untuk gambar gitu-gitu ya. Gimana nih? Kalau di Alkitab GPT ini kita nggak hanya bisa mencari teks, tapi kita juga bisa membuat gambar dari situ. Karena sudah ada teknologi namanya DALL-E 3 di situ. Sudah dipasangkan DALL-E 3. DALL-E 3. Ya. DALL-E 3. Oke. Bisa dicoba? Ya, coba gambar Tuhan Yesus naik ke surga. Coba. Oke. Nah, dia akan mengenerate image. Nah, nantinya akan dipasangkan. Nah, ini nggak cuma yang berbayar, Mbak tapi yang gratis juga sudah bisa melakukan. Oh, di Flow GPT tadi bisa? Iya. Oke. Bahkan di Flow GPT kita bisa mendengarkan suara audio teks Alkitab secara langsung. Kalau di Alkitab GPT? Alkitab GPT hanya dari aplikasinya. Jadi gitu. Ketika kita punya HP nih di smartphone kita install ChatGPT, kita bisa komunikasi secara langsung dengan Alkitab GPT. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Alkitab GPT. Itu di Flow GPT-nya? Dari Alkitab GPT. Alkitab GPT-nya? Bisa dicoba nggak di sini? Harus pakai HP, Mbak. Harus pakai HP. Wah, ini gambarnya keren juga nih ya. Gambar yang menunjukkan adegan Yesus Kristus naik ke surga. Iya. Wah, ini bisa nih buat langsung punya kebayang bikin quote atau bikin ucapan selamat nanti tanggal 9 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini bisa langsung dipakai nih, tinggal kita masukin ke Canva, langsung kepikirannya gitu sih, pasangin teksnya dan sebagainya. Wah, hanya di Alkitab GPT ini. Di Alkitab GPT. Tapi di yang Flow juga bisa. Flow di GPT juga bisa ya? Iya. Oke. Walaupun hasil gambarnya masih belum sebagus Alkitab GPT. Oke. Tapi sudah cukup untuk kita buat lebih lagi. Tapi memang bagus benar tadi nih gambar dari Alkitab. Kalau audionya tadi gimana? Harus pakai HP? Kalau audionya harus pakai HP. Harus pakai HP. Teman-teman di rumah yang coba dari Flow GPT, bisa tadi ada tanda tadi ya, ada tanda icon audio. Nanti kita bisa berkomunikasi langsung dengan Alkitab di GPT yang ada di Flow GPT. Saya udah coba loh, keren, seru. Jadi kayak kita punya teman beneran untuk kita bisa belajar Alkitab bareng-bareng ya. Kan kadang kita males baca gitu ya, maunya denger aja, dan Flow GPT ini sangat-sangat menolong. Wah, ternyata banyak banget pertanyaan nih. Ya dari teman-teman di rumah gitu ya. Mungkin yang udah nyoba-nyoba juga tadi dari Kesia Andy tadi sudah bertanya perlu pakai ChatGPT Plus ya. Tadi perlu banget ya yang Alkitab GPT, tapi bisa pakai yang gratis di Flow GPT. Tadi linknya juga sudah dibagikan ke ini teman-teman ya di live chat. Lalu ada yang tanya nih dari Pak Martin Kasodu, Mark Luke TK gini ya. Bibleman itu maksudnya apa ya? Ini jawab nih Do, apa nih? Alkitab GPT, Bibleman, ayo. Ya maksudnya Bibleman itu sebenarnya ya inilah asisten Alkitab kita gitu. Jadi dia bukan cuma sebagai Alkitab biasa, tapi dia bisa menjadi kayak terinspirasi kayak Superman dan lain-lainnya. Oh gitu. Kan ada manusia super, nah ini Bible super kayaknya. Jadi menjadikan semacam karakter, gitu ya. Gitu. Jadi Alkitab di GPT ini dikarakterkan sebagai Bibleman, sahabat-sahabat di rumah, untuk siap menolong kita, menjadi teman kita untuk sama-sama belajar Alkitab. Ingat Alkitab GPT, ingat Bibleman. Gitu ya. Nah, lalu juga ada pertanyaan tadi, bedanya yang gratis dan berbayar. Sudah ya, Ibu Winarti bertanya, kalau di Alkitab GPT datasetnya lebih banyak, gambarnya lebih bagus gitu ya. Kalau di Flow GPT datasetnya baru 1 Bu gitu ya, gambarnya juga ada sih, cuman mungkin lebih memuaskan kalau pakai yang Alkitab GPT. Lalu ada juga audionya ya kalau di Flow GPT. Jadi silahkan nanti bisa dicoba gitu ya. Ada pertanyaan juga dari Bapak dari Limantoni 163, apakah sudah bisa dijalankan di HP Android nih untuk yang Alkitab GPT atau Flow GPT? Semua bisa dijalankan di HP Android. Kita sudah juga punya aplikasinya Mbak Oh gitu. Kita punya aplikasinya sudah ada di Play Store. Oh, itu ada di Play Store. Ada di Play Store, namanya Alkitab GPT juga. Oke. Jadi teman-teman admin ya bisa dimasukkan ke live chat untuk linknya supaya nanti bisa langsung dapetin itu ya untuk aplikasinya. Ya. Jadi dari Play Store ini
dari aplikasi ini kita bisa langsung mengakses beberapa hal terkait Alkitab GPT yang free maupun yang berbayar. Dan juga tidak berhenti di situ. Kita juga bisa melihat arsip-arsip seminar sebelumnya. Wah. Tuh, jadi ada arsip seminar terkait metode AI, AI Square, dan metode fokus. Metode pendalaman Alkitab menggunakan AI. Namanya AI Square ya. Dan metode fokus. Tuh. Jadi kita bisa merefresh lagi yang sebelum-sebelumnya agar kita bisa juga bisa tahu lebih lanjut. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya bingung langsung aja di Play Store gitu ya. Search Alkitab GPT, nanti akan langsung masuk ya untuk bisa mendapatkan, klik langsung install gitu ya, install untuk Alkitab GPT supaya lebih cepat lagi, nggak perlu diinget-inget lagi linknya apa gitu ya. Mendingan masuk ke Alkitab ke aplikasinya aja gitu. Oke, jadi sudah menjawab pertanyaan ya untuk Aken Limantoni 163. Ada juga dalam bahasa Mandarin nggak? Ini dari GKI Komo. Untuk saat ini masih belum. Oh. Ya, harap Alkitab GPT nanti bisa berkembang lagi. Kalau dia berkembang lagi bisa menambah banyak dataset. Salah satunya kita coba masuk ya bahasa Mandarin. Kalau kita ada datanya yang bahasa Mandarin. Iya. Ada? Belum tahu. Dicari ya. Kalau dari Sabda sendiri punya datasetnya ya nanti kita akan masukkan lebih banyak mungkin gitu ya. Nah ini lagi dicari nih sama teman kita dari balik layar. Tapi saya juga nggak ngerti ya. Ya, oke. Nah, oke ya. Lalu di sini ada pertanyaan juga nih dari teman kita Niko Septian. Salvox sama Dev Alkitab GPT dan Storybook di sidebar. Itu apa dan apakah itu harus diinstal juga buat bisa akses Bibleman? Nah, sebenarnya yang dev itu tadi itu kita melakukan riset lebih lanjut, Mbak Ev. Oh. Jadi dari Alkitab GPT kita sebelum teman-teman sahabat Sabda di luar sana mencobanya, kita harus uji coba dulu di dalam. Nah. Jadi teman-teman sahabat Sabda semua tahu hasil akhirnya gitu. Jadi nggak ada mengurangi bug-bug seperti tadi. Oke. Jadi ini nanti suatu saat harap kita bisa kenal produkin ya, produkin. Ya kita bisa bikin segmen khusus untuk kenal produk tadi yang ditanyakan oleh oleh Nikas ya tentang storybook itu ya dan sebagainya karena masih dicoba di balik layar gitu. Jadi kita nggak kasih tahu sekarang, nanti dulu gitu ya. Oke, gitu ya Nikas ya. Oke, lalu di sini ada pertanyaan juga gitu ya dari Tunggu LBB. Saya coba bandingkan dengan OpenAI, Perplexity, dan Copilot. Saya kira poin pentingnya adalah bahwa Alkitab GPT menggunakan database terbatas. Ini bisa jadi poin plus tentang masalah integritas sumber. Ini tanggapan nih ya. Bener banget ya, bener banget. Jadi kadang-kadang ada yang suka bertanya itu ya, ini halusinasi, ada banyak hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan Alkitab GPT ini bisa lebih dipertanggungjawabkan karena benar-benar diusahakan untuk apa? Melihat dataset kita. Dataset yang Alkitab kita masukkan. Jadi membatasi ya supaya nggak nyari ke sumber yang mana-mana, sumber yang lain-lain gitu ya, Alda ya. Oke, jadi sudah terima kasih untuk tanggapannya dari Tunggu LBB gitu ya. Oke, nah ini Nikos nanya lagi nih, Flow GPT berarti situs sendiri ya, terpisah dari ChatGPT di OpenAI? Nah, Flow GPT, iya betul, terpisah dari OpenAI. Nah, tapi dia memiliki data-data, maksudnya dari AI yang ada, dia menyediakan suatu platform untuk mengumpulkan itu. Jadi kita juga bisa melakukan kustomisasi dari situ. Oke, gitu ya. Jadi memang kita bikin dua hal itu ya. Oke, ya. Supaya semua orang bisa pakai. Karena dulu kita di Sabda juga ribut. Ini kita bikin Alkitab GPT tapi kita sendiri nggak semua bisa pakai gitu ya. Akhirnya puji Tuhan ada beberapa jalan supaya nanti nggak hanya kami di Sabda semua bisa pakai, tetapi juga masyarakat Kristen Indonesia juga bisa mengakses untuk Alkitab GPT walaupun pelan-pelan gitu ya. Sekarang masih terbatas, kita doakan akan terbuka lebih besar lagi peluang untuk kita bisa mendapatkannya secara bebas ya, secara mudah ya, dengan mudah. Oke ya. Ini ada pertanyaan dari Loa Willy 6302, Aldo. Kalau berbayar GPT 4-nya, apakah satu account bisa dipakai beberapa device simultan pada waktu yang sama? Artinya apakah bisa dipakai bersama beberapa anggota keluarga nih, Aldo? Ini saya juga kepo nih. Ya, kalau ChatGPT Plus itu hanya bisa digunakan satu orang di waktu yang sama. Oke.
tidak bisa secara bersamaan di beberapa orang. Nah, tapi ketika Mbak Evi pakai nih, terus habis itu aku mau pakai, ya harus gantian. Ya. Harus gantian ya. Oke. Jadi mendingan kita mau belajar Alkitab bareng nih. Iya, harusnya. Jadi sama-sama kita duduk bareng gitu ya, lakukan PA bersama ya. Ada AI, ada teman-teman bareng, kita mau tanya apapun ya, berdasarkan tadi masukan dari teman-teman. Jadi justru membuka kesempatan kita untuk bisa belajar Alkitab bersama lebih banyak lagi nih, Aldo ya. Oke deh, bahkan bisa lihat gambar-gambarnya tadi, wah seru ini ya. Oke, nah ini tadi ada tanggapan nih, ada pertanyaan juga masih dari teman kita Tunggu LBB, app di Android keren nih, untuk iOS sudah ada belum? Untuk saat ini masih belum ada. Kenapa? Ya, kita mengutamakan Android dulu karena kan mayoritas pengguna di Indonesia masih Android. Oke. Jadi kita mengutamakan Android dulu. Nantinya kemungkinan besar kita bisa upgrade lagi untuk ke pengguna iOS. Oke. Iya, jadi doakan ya. Pengembangannya ke depannya pasti kita nggak hanya di Android, tetapi rindu juga siapa tahu ya bisa nanti kita lakukan juga di untuk iOS. Nah, ini pertanyaan banyak, tapi kita lanjut dulu ya untuk beberapa hal informasi yang akan kita berikan kepada teman-teman yang lain. Nah, tadi sudah sempat ya untuk dapat Alkitab GPT di mana sudah dibagikan ya, dan sudah bisa memberikan informasi ada 2 tempat kita bisa dapatkan, yang harus subscribe dulu maupun yang bisa mendapatkan membuat akun secara free di Flow GPT, gitu ya. Oke, pengembangan selanjutnya kira-kira apa nih? Ya, kalau melihat dari perkembangan zaman, OpenAI sudah banyak banget untuk pengembangan masuk ke video dan bahkan ke gambar-gambar yang lebih interaktif gitu. Nah, kedepannya kalau OpenAI sudah menyediakan tools itu untuk kita gunakan, kenapa enggak kita pakai? Betul. Terus ada lagi juga penggunaan dari dataset, penambahan dataset itu pasti juga kita akan menambahkan kalau sudah bisa. Jadi bukan cuma hanya 8, mungkin 10, mungkin 20, ya. Nggak ada yang tahu. Waktu memulai proyek Alkitab GPT ini itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu? Tahun lalu ya? Proyek itu waktu itu baru bisa satu dataset doang loh, sahabat-sahabat di rumah gitu ya. Tetapi sekarang sudah bisa 8 set. Jadi kelihatan nih ya ada kemajuan. Nah, harapannya ada hal-hal atau harapan yang lebih besar lagi ke depannya ya akan berkembang seiring dengan pasti ya perkembangan dari teknologi AI ini sendiri. Kita doakan ya supaya bisa dimanfaatkan lebih besar lagi supaya juga bisa dipakai untuk belajar Alkitab secara mendalam gitu. Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Ada pertanyaan nih Aldo nih dari I'm That Fire gitu ya. I'm That Fire. Berbayar atau tidak? Apakah mempengaruhi jawaban AI-nya antara Alkitab GPT maupun Flow GPT? Ya, karena dia menggunakan dataset Alkitab, kemungkinan sedikit mempengaruhi jawabannya. Tuh, jadi kalau di Alkitab GPT yang OpenAI yang berbayar, dia benar-benar 100% melihat dataset Alkitab. Tuh, di Flow GPT juga 100%. Tapi dengan jawaban yang lebih singkat. Karena gratis. Karena gratis, gitu ya. Bukan hanya karena dia cuma punya 1 set. Bukan. Karena gratisnya tadi. Oh, gitu. Dia nggak bisa membaca banyak data. Kayak Alkitab GPT kita bisa membaca langsung 1 pasal. Bahkan 1 Alkitab pun dia bisa membaca. Tapi kalau di Flow GPT dia hanya membaca 1 ayat, 2 ayat. Jadi walaupun aku memberikan semua Alkitab, tapi dia hanya membaca 2-3 ayat. Nanti kita push lagi dia kali ya. Tolong berikan ayat berikutnya gitu kali ya. Nanti baru dia kasih gitu ya. Jadi ngomongnya kalau yang Flow GPT itu harus step by step, alan-alan asal kelakuan ya, pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau Alkitab GPT bisa ngasih yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Tapi nggak masalah ya. Yang penting kan tujuan kita bisa belajar menggali lebih banyak gitu ya. Saat ini bisanya baru yang Flow GPT, tetap saya pakai kok yang Flow GPT ya. Alkitab GPT makanya kalau ada Aldo. Ya, jadi bisa berbagi akunnya gitu ya untuk digunakan bersama-sama. Oke, iya. Jadi diharapkan ada pengembangan selanjutnya seiring dengan perkembangan teknologi AI dan teman-teman sahabat-sahabat di rumah, teknologi AI ini berkembang sangat cepat
gitu ya. Jadi kemungkinan harap ya bisa terus ikutin update perkembangannya untuk perkembangan dari Alkitab GPT ini atau perkembangan-perkembangan lainnya tentang AI for God itu ya bisa diikuti lewat situs ai.sabda.org. Kalau misalnya benar-benar ada yang baru banget ya tentang AI dan studi Alkitab, kita juga akan kupas tuntas nih dalam acara kenal produk dia sebagai Sabda gitu ya. Nah tapi Aldo sebenarnya yang kita sampaikan hari ini dalam kenal produk itu katanya baru kulitnya. Iya. Kenapa ini katanya baru kulitnya? Karena besok Senin kita akan ada seminar. Besok Senin itu kapan? Besok Senin yang mana nih? Tanggal 22. 22. Kita akan ada seminar terkait Alkitab GPT ini. Oke. Di acara AI Talks dan Go AI. Jadi kita akan benar-benar mengumpas tuntas Alkitab GPT ini dari nol. Ketika kita titik memulai sampai hari ini. Sampai perkembangannya sekarang gitu ya. Kalau sekarang ini hanya kurang lebih 30 menit ya. Nanti hari Senin minggu depan itu 2 jam enggak. Ya mungkin 1 jam, 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Bisa lebih banyak eksplorasi, mungkin akan lebih banyak demo juga ya di sana untuk bisa menggunakan lebih maksimal untuk Alkitab GPT Bibleman ini. Oke. Wah, itu ya. Jadi silahkan ya. Jadi kalau mau dapat info-info itu ya, info-info tentang Alkitab GPT tadi sudah saya informasikan. Selain di situs, bisa juga masuk ke media sosial dari Lembaga Sabda ya, atau bisa masuk ke komunitasnya di AI for God. Nanti bisa kontak admin ya di 08812979 100 ya, atau 082133133315. Kalau mau bergabung nih dalam grup AI for God-nya, atau bisa masuk ke situs AI for God, ai.sabda.org. Ke Facebook juga ada ya, Facebook untuk AI for God-nya. Silahkan rekan-rekan bisa mengikuti perkembangannya ke sana, atau tadi di landing page-nya ya, atau di aplikasinya ya, itu juga pasti akan diupdate untuk perkembangan dari Alkitab GPT ini sendiri kan, karena sangat cepat ya perkembangannya, dan kita harap kita bisa mengejar untuk perkembangan ini dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita bisa belajar Alkitab lebih mendalam lagi dengan teknologi-teknologi yang terkini. Oke, ya. Oke, baik teman-teman dan sahabat Sabda ya. Terima kasih banyak juga ini untuk Aldo yang sudah menemani ngobrol tentang Alkitab GPT ya. Kita culik dulu dari kegiatannya, rutinitasnya sehari-hari untuk mengerjakan atau mengembangkan bersama dengan teman-teman dari Sabda Labs ya, sebagai Sabda. Harapannya ya bisa terus dikerjakan, dikembangkan lagi untuk Alkitab GPT ini, bahkan untuk studi-studi Alkitab lainnya berbasiskan teknologi bisa terus dikembangkan sehingga benar-benar teknologi yang ada, teknologi yang Tuhan izinkan untuk berkembang saat ini secanggih apapun itu, utamanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kalau dulu kita selalu berjuang untuk teknologi untuk kemuliaan Tuhan, IT for God, bagaimana dengan AI? Tentu saja harus kita bawa lagi itu untuk memuliakan Tuhan, yaitu AI for God. Gitu ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk pertanyaannya tadi yang sudah disampaikan. Jangan lupa dicoba ya, jangan cuma terlena melihat Aldo mendengarkan pemaparannya, tetapi dicoba. Setelah dicoba, kalau ada tanggapan, ada feedback, silahkan nanti kontak kami ya. Feel free untuk kontak kami lewat jalur apapun yang Sabda punya gitu ya. Lalu berikan masukan ya. Sangat-sangat kami menerima semua masukan, dipertimbangkan untuk pengembangan dari pelayanan Sabda ke depannya.